Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Bung Sulfikar, sayang sekali tadi Bung Jody tidak bisa lanjut bergabung bersama kita karena ada satu dan lain hal. Tapi semoga apa yang akan disampaikan di sini betul-betul didengar oleh teman-teman dari Kemenko Marinvest, terutama karena posisi Pak Luhut sebagai koordinator PPKM darurat begitu ya. Tadi dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada Bung Jody dengan jawaban-jawabannya, apa yang bisa jadi catatan Anda soal obat gratis untuk pasien isoman COVID-19 ini? Oke, jadi gini Mbak Sofi, menurut saya pemberian obat gratis ini memang perlu, tetapi seperti saya bilang tadi, ini adalah tanggung jawab negara karena kita berada dalam situasi pandemi di mana butuh respon kolektif yang terkoordinasi langsung dari atas, yaitu pemerintah pusat ya. Dan pemberian obat ini itu adalah tanggung jawab dari pemerintah karena ya pemerintah diberi kekuasaan, diberi otoritas untuk mengambil mengambil keputusan, dan kemudian pemerintah memiliki sumber daya finansial melalui pajak yang diambil dari rakyat yang harus dibalikan kembali ke rakyat. Jadi sebenarnya pemberian obat gratis ini adalah bukan semacam hadiah. Jadi kita harus catat, bukan semacam hadiah atau karena baik hati, tetapi memang karena tanggung jawab dari pemerintah, dari negara untuk membantu mereka yang terpapar COVID-19. Cuma memang ada beberapa catatan penting karena kalau kita lihat ada dua hal yang menurut saya sangat krusial dalam pemberian ini. Pertama adalah basis dari pemberian obat ini. Apakah ada semacam evidence yang dipakai untuk mendistribusikan obat ini berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya mengenai orang-orang yang melakukan isolasi mandiri. Pertanyaan Mbak Sofi tadi menurut saya sangat cerdas ketika Mbak Sofi bertanya apa sebenarnya target dari pemerintah untuk memberikan obat isolasi mandiri ini. Menurut saya targetnya itu adalah untuk mengurangi jumlah kematian yang terjadi di antara pasien yang melakukan isolasi mandiri. Itu mestinya menjadi indikator yang harus jelas. Nah masalahnya kan kita nggak tahu berapa banyak orang yang melakukan isolasi mandiri, lalu kemudian kondisinya seperti apa dan mereka butuh bantuan seperti apa. Jadi ada dua kondisi yang kemudian hanya bisa digabungkan jika kita punya sistem data atau database yang valid. Nah kita tahu selama pandemi ini 1,5 tahun, data adalah salah satu masalah yang sangat-sangat krusial yang sampai sekarang itu belum tertata dengan baik di Republik ini gitu. Jadi saya pikir ini yang perlu menjadi catatan penting bagi Pak Luhut sebagai semacam komando atau panglima dari PPKM darurat saat ini. Oke. Saya tadi masih belum puas sebenarnya atas jawaban dari Bung Jody soal kenapa ini tidak diintegrasikan saja dengan BPJS Kesehatan. Menurut Anda kira-kira kenapa ini diberikan secara di luar skema yang sebenarnya kita di Indonesia sudah punya? Ya, ini sebenarnya menurut saya adalah satu indikasi kecil dari permasalahan tata kelola pandemi kita yang sangat berantakan. Kita tahu bahwa sejak 1,5 tahun terakhir pengelolaan pandemi kita itu bersifat sporadis, bersifat ad hoc, dan cenderung hanya bersifat reaktif terhadap situasi yang terjadi tanpa sebuah roadmap yang jelas, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, lalu kemudian sumber daya apa yang harus kita siapkan, lalu kemudian kelembagaan seperti apa yang bisa melakukan pengelolaan atau tata kelola pandemi ini. Nah itu yang tidak ada. PPKM darurat yang kita lihat sekarang itu sebenarnya menurut saya sudah bagus. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini kan terlambat 1 bulan ya. Dan keterlambatan ini terjadi karena kita tidak punya kemampuan atau pemerintah pusat tidak punya kemampuan untuk melihat apa yang terjadi di kedepan hari gitu. Jadi yang dilihat itu cuma apa yang terjadi hari ini, lalu kemudian direspon, lalu kemudian akhirnya seluruh aktivitas untuk merespon ini bersifat sporadis, dan ini yang kita lihat di dalam pemberian obat gratis ini juga. Ya, Anda melihatnya sebagai bentuk respons yang sporadis juga ya, karena tidak terintegrasikan dengan sistem yang sebenarnya seharusnya kita punya.
Bung Sulfikar begini, tadi Anda juga sudah sedikit menyinggung. Banyak pasien isolasi mandiri yang akhirnya meninggal ketika diisolasi. Sebenarnya begini, kalau isolasi mandiri itu kan idealnya adalah mereka yang bergejala ringan. Tapi menurut Anda kenapa malah banyak yang meninggal dunia ketika diisolasi mandiri di Indonesia? Ya, kita tahu bahwa yang sebenarnya yang melonjaknya angka isolasi mandiri itu adalah indikasi dari kolapsnya rumah sakit. Jadi orang-orang melakukan isolasi mandiri karena yang mereka tidak diterima di rumah sakit, karena mereka tidak mendapat ruang rawat di rumah sakit, sehingga mereka harus melakukan isolasi mandiri. Dan memang kemudian ada satu sistem yang jelas bagi masyarakat atau sistem informasi yang jelas bagi masyarakat kapan mereka melakukan isolasi mandiri, lalu kemudian apa yang mereka harus lakukan pada saat isolasi mandiri, lalu kemudian apa yang mereka butuhkan pada saat mereka isolasi mandiri. Nah, itu tidak ada sistem informasi yang jelas sehingga ketika seseorang atau satu keluarga mengalami COVID-19, lalu kemudian mereka tidak mendapatkan tempat rawat inap di rumah sakit, mereka harus melakukan isolasi mandiri. Akhirnya mereka melakukan itu benar-benar dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Kita tahu misalnya di beberapa tempat ada satu keluarga yang melakukan isolasi mandiri kemudian meninggal. Hal-hal ini sebenarnya bisa dihindari kalau misalnya kita memang punya data yang jelas, lalu kemudian kita punya kemampuan testing yang sangat masif, yang kemudian bisa diakses oleh siapa saja, sehingga kita bisa menghindari kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya, karena testing yang besar, kemungkinan ketahuan kasusnya juga lebih awal begitu, sehingga orang-orang yang ada kemungkinan bisa perburukan lebih dulu bisa paling tidak ada kesempatan untuk mendapatkan layanan fasilitas kesehatan begitu ya. Bung Sulfikar, saya harus bertanya ini, hari ini kita mencatatkan angka tertinggi lagi untuk kasus harian, 47.000, hampir 48.000 bahkan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal catatan kasus COVID-19 di Indonesia yang grafiknya terus naik dan kita sudah melewati ambang yang waktu itu oleh Pak Luhut bilang worst case scenario, yaitu 40.000? Ya, sebenarnya naiknya jumlah kasus hari ini itu berkorelasi terhadap naiknya jumlah testing yang kita lakukan. Jadi hari ini testing yang tercatat itu adalah 153.000 lebih. Dan karena itu jumlah kasus pun juga naik. Dan target dari Pak Luhut adalah menaikkan jumlah testing sebanyak 500.000 dalam satu hari. Dan kita tidak mungkin menurut saya kita tidak perlu kaget kalau misalnya kemudian nanti jumlah kasus itu akan tembus 100.000 kalau misalnya memang testingnya itu bisa naik sampai 500.000 dalam satu hari. Tetapi kembali ke tata kelola pandemi, Pak Luhut mengatakan kemarin bahwa ya worst case scenario adalah ketika kita mencapai 40.000. Menurut saya itu terlalu optimis. Karena kalau misalnya kita membuat worst case scenario di mana standarnya itu terlalu rendah, bisa jadi sumber daya yang kita miliki tidak memadai untuk mengantisipasi masalah yang ada dan akhirnya kita terjebak dalam situasi yang tidak bisa kita bereskan gitu. Jadi saran saya buat pemerintah khususnya buat Pak Luhut adalah untuk membuat skenario terburuk atau worst case scenario di mana jumlah kasus itu mencapai 100.000 dalam satu hari dan jumlah kasus aktif itu mencapai 1 juta. Nah, ini adalah semacam threshold di mana kita dari sekarang itu mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan, baik itu obat-obatan, tempat rawat inap, lalu kemudian tenaga kesehatan, sehingga sebelum kita sampai ke sana kita sudah siap dan kemudian akhirnya jumlah korban yang meninggal itu bisa kita minimalisir. Justru itulah kenapa harus setting the bar-nya sangat tinggi. Karena kita tidak mau kejadian seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di mana ada kelangkaan oksigen, ada sejumlah pasien yang terpaksa mendapatkan perawatan tanpa oksigen sampai dengan akhirnya meninggal, sampai sekarang juga masih terus bergulir beritanya. Apa yang diperlukan adalah persiapan setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, kalaupun sampai nanti tidak digunakan justru itu lebih baik dibanding ketika kita butuh dan tidak ada, begitu ya?
Ya, lebih baik kita berada dalam kondisi berlebihan, tetapi kemudian semua orang mendapat perawatan yang layak daripada kita mencoba menghemat biaya, tapi kemudian begitu banyak korban yang berkorban. Oke. Terima kasih pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir sudah bergabung bersama kami. Sehat terus, Bung Zulfikar. Kita ketemu lagi lain waktu.